Kita berjumpa kembali untuk belajar bahasa Indonesia kelas 9. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tetap sehat, tetap semangat, tidak mengurangi semangat kita walaupun kita belajar jarak jauh lewat daring. Kita hari ini juga masih sama, yaitu lewat video. Mudah-mudahan kondisi semakin membaik, pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan seperti biasanya, seperti sewajarnya. Hari ini kita akan bahas pertemuan yang kedua, yaitu tentang menyampaikan pidato persuasif. Jadi ada nanti 5 unsur yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi pidato persuasi. Yang kedua, simpulan hasil identifikasi pidato persuasi. Yang ketiga, struktur atau bagian pidato persuasif. Yang keempat, ciri kebahasaan teks persuasif. Dan yang kelima, menyusun teks pidato persuasif. Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Jadi di sini ada unsur mengajak, mempengaruhi, tentunya mempengaruhi dalam hal atau mengajak dalam hal yang baik, dalam hal yang positif, merubah dari hal yang jelek menjadi hal yang baik, merubah kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang baik. Dalam teknik menyampaikan pidato persuasif, isi pidato harusnya berdasarkan 1. Argumen yang nalar atau argumen yang masuk akal. Jadi ketika kita akan menyampaikan sebuah bukti, sebuah hal, kita harus dibuktikan. Harus ada buktinya harus masuk akal. Yang kedua, logis. Tadi yang kita sampaikan argumennya atau buktinya harus bisa diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita sampaikan atau sesuatu atau hal yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang berikutnya, tujuan pidato persuasif. Untuk apa kita membuat pidato persuasif? 1. Penguatan tanggapan. Jadi suatu hal harus kita kuatkan bahwa ini benar, ini salah, ini baik, ini perlu dilakukan. Ya, dikuatkan. Kemudian pembentukan tanggapan. Kalau sudah itu baik, gimana caranya? Kita lestarikan, kita jaga, kita ubah, kita tarikan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, mengubah tanggapan. Selanjutnya, simpulan hasil identifikasi teks pidato persuasif. Supaya dapat menyimpulkan isi pidato ke dalam beberapa kalimat, langkah-langkah yang harus kita ikuti ada 3. Yang pertama, mendengarkan, memahami pidato secara seksama, tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi mendengarkan dengan seksama pidato secara seksama. Kalau ada teks pidato berarti kita simak, kita baca. Kalau ada penyampaian pidato berarti kita perlu mendengarkan secara seksama. 2. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi dengan menggunakan kalimat sendiri. Informasi tersebut dapat diubah menjadi beberapa kalimat. Jadi sambil mendengarkan, sambil kita membaca, kita catat pokok-pokok pidatonya, misalnya pertama tentang apa, kedua, ketiga, dan seterusnya menggunakan beberapa kalimat. Yang ketiga, menyimpulkan isi pidato. Kalimat-kalimat yang sudah kita susun tadi bisa kita buat simpulannya, yaitu dengan melihat kalimat-kalimat itu kita buat dalam menjadi satu paragraf. Inti dari pokok-pokok kalimat yang sudah kita buat tersebut kita buat menjadi satu paragraf. Berikutnya, struktur atau bagian teks pidato persuasif. Jadi sebuah teks pidato persuasif itu ada 4 struktur, 4 bagian. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan itu biasanya berisi salam pembuka, ucapan syukur, ya, kemudian salam hormat,
kepada audien atau kepada pendengar. Yang kedua, pendahuluan berisi penggambaran isi. Pendahuluan di sini berisi penggambaran atau ilustrasi isi secara umum. Baru bagian yang ketiga, isi atau materi pidato. Disinilah isi secara keseluruhan isi pidato. Meliputi maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah-langkah. Dan yang terakhir, penutup, berisi kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. Biasanya dalam pidato persuasif, kalimat ajakan atau kalimat mempengaruhinya itu terletak di kalimat penutup. Marilah. Harapan kami mudah-mudahan biasanya seperti itu. Jadi untuk unsur mengajaknya itu di bagian penutup. Yang keempat, ciri kebahasaan pidato persuasif. Dalam teks pidato persuasif itu biasanya dapat kita temukan beberapa kalimat atau bahasa yang khusus. Yang pertama, biasanya menggunakan kalimat aktif. Sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong, melakukan. Yang kedua, kosakata emotif merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Yang ketiga, kata tugas. Kita temukan banyak kata tugas. Misalnya ada kata depan, ya, di, ke, dari, di, ke, ter. Ada kata sambung atau konjungsi. Maka, karena, setelah, kemudian kata sandang, si, sang, para. Dan juga kata seru. Kata seru. Ayo, marilah. 4. Menggunakan kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu atau istilah merupakan sebuah kosakata atau kata yang biasanya dipakai apabila kita berbicara tentang suatu ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya kalau dalam IPA, dalam pelajaran IPA kita temukan istilah-istilah khusus, ada ekosistem, ya, adaptasi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada argumentasi, eksposisi, persuasi, majas, dan lain sebagainya. Itu istilah. Yang kelima, biasanya kita temukan sinonim. Adalah bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Sebuah kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya, bermanfaat. Kemudian mempunyai arti bermanfaat, mempunyai arti berfungsi. Ya, kemudian luas, cakupannya cakupannya banyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikutnya, menyusun teks pidato persuasif. Dalam menyusun naskah pidato persuasif perlu ditentukan maksud dan tujuan pidato. Ya, sasaran dan rencana. Kalau tentukan maksud dan tujuan pidato, pasti kalau persuasif mengajak, mempengaruhi pembaca atau mempengaruhi audien untuk berbuat sesuatu, menghindari sesuatu. Pasti di sini sesuatu yang dari negatif ke positif, dari yang tidak baik menjadi baik, dan lain sebagainya. Sasarannya siapa? Nah, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat kota, para siswa, dan rencana. Sebelumnya harus disusun juga hal-hal penting mengenai acaranya. Nama acaranya apa, undangannya yang hadir siapa, serta tujuan dari penyelenggaraan acara tersebut. Misalnya, nama acaranya sosialisasi tentang bahaya narkoba. Undangan yang hadir siapa saja misalnya, kita tentukan misalnya para siswa. Serta tujuan yang penyelenggaraan dari acara tersebut yaitu untuk memperkenalkan anak atau sosialisasi tentang bahaya narkoba terhadap siswa. Kemudian, buatlah kerangka naskah pidato dengan memperhatikan bagian-bagian pidato. Setelah ada tujuan, kemudian sasaran, kemudian dalam acara apa, undangannya, acaranya apa, dan sebagainya, baru kita membuat kerangkanya. Kerangkanya kita harus ada bagian-bagian yang pertama, pembukaan, pendahuluannya, isi pidato, dan penutup. Kemudian harus memperhatikan juga bagian-bagian pidato tersebut agar terarah, agar pidato itu
menjadi satu kesatuan yang menyatu dan terarah, tidak kemana-mana. Kalau satu masalah yang kita bicarakan, disitulah kita berbicara, tidak melebar kemana-mana. Berikutnya agar lebih jelas, Ibu berikan contoh pidato persuasif. Di sini judulnya cara meminimalisir dampak negatif dari globalisasi. Di sini ada salam pembuka, Assalamualaikum. Ya, kemudian bagian pembuka ada di situ yang saya hormati. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Baru kemudian pendahuluan. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengajak kalian semua untuk merenungkan kembali tentang globalisasi serta dampaknya atau serta akibatnya bagi kehidupan kita semua. Jadi informasi secara keseluruhan apa yang kita sampaikan. Baru berikutnya intinya. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai pengertian globalisasi, kemudian dampaknya. Kita semua sebagai warga yang baik, terutama bagi pelajar, harus bisa menyikapi dampak dari globalisasi tersebut. Dampaknya, akibatnya, dengan cara itulah kita harus bisa mempertahankan budaya yang berasal dari mana saja. Kita harus bisa memilah-milah budaya yang baik dan budaya yang jelek, ya. Jadi harapannya semoga apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sedikit harapan terakhir bagi kita bersama. Semoga pengaruh dari globalisasi tidak merusak keutuhan bangsa. Jadi ada harapan atau ada unsur mengajak pada alinea terakhir atau pada bagian penutup, yaitu agar kita tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak seperti budaya kita, atau kita tidak boleh terpengaruh atau justru globalisasi itu jangan sampai merusak keutuhan bangsa. Itulah contoh dari pidato persuasif. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca kembali yang Ibu sampaikan ini pada bab 2, menyampaikan pidato persuasif halaman 34 sampai halaman 38, ya. Pada bukunya dibuka kembali pada halaman 35 dan seterusnya bab 2 untuk penambahan wawasan kalian, silahkan dibuka, dipelajari secara mandiri. Demikian yang Ibu sampaikan untuk materi bab 2. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Kemudian penugasannya akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Selamat pagi.